Pemerintah pada saat ini sudah menjabat kurang lebih 1 bulan ya, 3 bulan, 3 bulan 4 begitu bulan, ya. udah 100 hari lebih. Sudah 100 hari lebih begitu. Kalau kita lihat sektor perumahan ini adalah salah satu sektor yang kebijakannya sangat-sangat ditunggu. Karena ada subsidi juga kan, kalau kita tahu ada skema FLPP, kemudian ada konsep MBR begitu. Nah pada saat ini kan kita masih menunggu. Artinya masyarakat yang mau beli rumah juga akhirnya menunggu. Saya sempat berdialog dengan beberapa pengusaha properti, mereka mengeluhkan bahwa akhirnya ya orang nahan untuk beli rumah karena ya mereka tunggu dulu nih pemerintah mau ada skema apa, apakah misalnya tadi biaya-biaya yang akan dibebaskan. Akhirnya yang terjadi adalah pada saat ini rumah oversupply yang sudah siap dihuni tidak terjual karena masyarakat akhirnya menunggu. Ini kan pastinya adalah pengaruh yang sangat buruk begitu bagi industri perumahan. Tanggapannya mungkin boleh Bang Iqbal seperti apa? Kok jadinya malah jadi pedang bermata dua nih yang tadinya mau memajukan sektor properti tapi secara jangka pendek harus melukai sektor properti terlebih dahulu terutama swasta. Kalau saya lihat kan ya karena ini bagian dari asta-cita presiden ya. Jadi memang targetnya tinggi ya, 15 juta rumah ya untuk 5 tahun. Bahkan Ketua Satgas Perumahan pun Pak Hasim ya, salah satu saudara dari presiden gitu. Artinya betapa program ini memang fokus dari presiden. Bahkan kemarin ya itu tadi ada dari Qatar, Tiongkok segala macam gitu. Semuanya cuman memang dan saya lihat di awal pemerintahan ini kan juga sudah ada dialog ya dengan pelaku perumahan gitu waktu itu di kementerian kalau nggak salah. Tapi mungkin memang perlu istilahnya mungkin karena Pak Ara kan ya memang beliau dekat dengan pengusaha properti ya. Cuma memang untuk properti yang subsidi ini kan constraint di lapangannya kan juga berbeda. Belum lagi misalkan komitmen dari pemerintah daerah juga seperti apa. Kemudian masih banyak lagi lah faktor-faktor lain yang menurut saya ini ya terlihat beliau banyak sekali pertemuan yang beliau lakukan kan dengan Menteri BUMN, dengan bahkan dengan KSAD gitu ya. Niatnya kan mulia kan sebenarnya untuk menyelesaikan backlog. Semua selalu bilang backlog. Bahkan kalau narasinya pemerintah kan selalu ada tambahan 25 juta rumah tidak layak gitu. Harus direnovasi gitu seperti apa. Berarti kan bukan yang nggak ada loh rumahnya. Benar. Rumahnya ada sebenarnya. Rumahnya ada. Tapi kualitasnya tidak memenuhi standar. Kualitas dan sebenarnya lokasi ya. Tapi kita juga nggak bisa menilai dalam waktu pendek ini ya, masih 4 bulan gitu. Makanya saya harapannya mungkin Pak Joko Suranto sebagai Ketua REI juga pernah bilang bahwa dibutuhkan roadmap. Nah bagaimana roadmap ini bisa dibangun? Dibutuhkan data kan sebenarnya. Data. Misalkan ini memang rumah untuk MBR. Berapa MBR? Katanya 3 juta sampai 7 juta. Ada berapa sih? Iya, ada berapa sih masyarakat Indonesia yang di kelompok ini gitu. Bagaimana keinginan mereka memiliki rumah? Apa yang mereka butuhkan? Betul. Apakah jangan-jangan mereka enggak saya pengen ngekos aja seumur hidup. Bisa juga ada kan. Karena nggak mau terbebani KPR tiap bulan gaji dipotong segala macam. Jadi ini memang harus dijahit satu-satu ya. Masalah-masalah ini gitu sampai ya saya berharap sih ada semacam kalau kemarin ada buku putih ya saya sempat baca gitu ya. Saya berharap dari buku putih mungkin nanti ada roadmap, mungkin bila perlu ada instruksi presiden langsung. Toh juga misalkan kemarin penghematan itu ada instruksi presiden. Kemudian kemarin juga kalau tidak salah soal irigasi, presiden juga menerbitkan impres juga. Supaya prioritasnya meningkat. Betul gitu loh. Jadi saya pikir kalau misalkan udah jadi instruksi presiden harusnya semua bisa bergerak sama-sama ya. Karena ini isu yang penting. Jangan sampai setiap tahun kita membahasnya backlog terus. Harapannya nanti 2029 misalkan isunya bukan backlog lagi lah, misalkan gitu. Berarti kan problemnya adalah sebenarnya data ya. Tadi kita juga sudah mendengar. Saya sepakat soal data itu sih. Dari pengusaha sebenarnya pertanyaannya adalah oke, datanya menunjukkan bahwa backlog 9,9 juta. Tapi siapa sih sebenarnya 9,9 juta ini dan apa yang mereka butuhkan dan seberapa mampukah mereka untuk membeli rumah? Mungkin kalau dilihat dari segi financing, sebenarnya bagaimana sih menganalisisnya dan apakah skema yang pada saat ini sudah diterapkan oleh pemerintah, yaitu lewat skema FLPP, kemudian itu tadi MBR menentukan dari besaran gaji, itu apakah memang sudah tepat begitu untuk diterapkan pada saat nanti misalnya katakan 3 juta rumah ini nanti benar-benar bisa dibangun atau mungkin 220.000 rumah pertama dulu deh begitu.
siapa sih yang berhak untuk mendapatkan rumah ini? Mungkin boleh singkat saja Mas Davi. Iya, kalau 3 juta rumah ini mungkin kayaknya sih nggak akan semuanya jadi subsidi ya, karena kalau ngelihat kuota subsidinya aja itu jauh tuh 200.000, 300.000, sementara targetnya 3 juta. Jatah FLPP. Jatah FLPP-nya kan cuma 200-300, sementara rumah yang mau dibangun per tahunnya 3 juta, itu kan berarti ada selisihnya gede banget. Berarti kan memang butuh pihak perbankan untuk melakukan pembiayaan ke sektor properti ini. Makanya tadi si OJK sempat ngeluarin juga aturan soal assessment kredit KPR itu cuma satu pilar, artinya kemudahan untuk mendapatkan pembiayaan KPR. Jadi masyarakat tidak lagi lebih rigid lah, dulu kan harus slik OJK kreditnya bagus, segala catatan kreditnya nggak boleh jelek. Nah itu agak longgar sekarang tuh hal-hal itu. Jadi harapan. Meskipun tadi kita pertanyakan ya sebenarnya. Betul, walaupun memang ada risiko di balik itu juga kalau asesmennya agak longgar, apakah Ini tepat jadi membuat atau tidak. masyarakat jadi berhutang, padahal mereka nggak. Emang masalahnya itu tadi, maju kena mundur kena. Kalau mau digenjot tapi ada risiko, tapi kalau nggak digenjot Gini-gini tapi aja. gini-gini aja nggak bisa dibiarin.